Ditawain. Selamat malam teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang jadi followers gue, ada pembaca buku gue juga. Kalau yang belum tahu, nama gue Raditya Dika, gue penulis. Sampai. Yang udah pernah baca buku gue, yang jadi follower gue dan baru pertama kali ngeliat gue hari ini, gue tahu apa yang kalian pikirkan. Ternyata Raditya Dika itu lebih pendek, lebih mirip homo daripada gue bayangin. Gue tahu. Cowok-cowok homo di belakang, dia homo ya. Tapi gue tidak homo. Gue punya banyak temen gay dan tidak ada pernah masalah sama mereka. Gue seneng banget datang ke Bandung. Kenapa? Karena ceweknya cantik-cantik di Bandung. Dan seperti gue lihat hari ini, ceweknya cantik-cantik banget. Cowoknya gak kalah cantik. Gue juga lihat dari tadi ya. Homo di belakang, makasih banget teman. Hari ini gue mau ngomongin apa? Oh ya, gue juga senang karena banyak cewek-cewek di sini. Gue bersama pacar gue hari ini, gue ditemenin. Gue sangat mencintai dia. Namanya Bambang. Ya. Enggak ya. Sama cewek gue. Dan gue senang banget sama cewek gue. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti cewek-cewek lain. Cewek-cewek lain itu pada pacaran mereka akan memperbudak kita. Ada semacam sistem yang salah dalam perpacaran Indonesia di mana laki-laki itu diperbudak sama yang cewek. Cewek-cewek itu ya, gue gak tahu kenapa, mungkin mereka dicuci otak gara-gara lagu yang mereka dengarkan pas masih kecil, tau gak lagunya? Wanita dijajah pria sejak dulu wanita dijajah pria, wanita dijajah pria sejak dulu. Lagunya gitu terus sampai kiamat, gue gak tau pokoknya gitu. Lagu gitu terus, sehingga cewek-cewek ini kalau berkumpul, tau gak apa? Kalau lebih dari satu orang dari cewek-cewek berkumpul, omongannya sama. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Terus cewek-cewek, ya benar. Ya aku juga. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Cowok itu cuma ada dua tipe. Apa? Kalau gak bajingan, dia homo. Homo-homo di belakang, gue gak bajingan. Apa rasanya dikotakan dalam dua kategori yang bukan gue sendiri? Kalau nggak bajingan homo. Jadinya parah ketika gue nemenin ada cewek gitu misalnya dalam satu hubungan yang rusak gitu ya, nemenin cewek belanja misalnya di Parisman Java, nemenin cewek belanja itu neraka jahanam. Kenapa? Karena cewek akan datang ke sebuah mall, dia ngeliat barang yang pertama kali lihat, dia bilang lucu, dan mereka berkeliling mall selama 3 jam dan akhirnya membeli barang yang pertama kali dia lihat. Dan ketika dia udah beli barangnya, sepatu 70.000, dia mau pulang nemuin sepatu yang sama, yang beda harganya 5.000 perak, dia stres. Beli sepatu 75.000, lucu. Pulang ada sepatu yang sama, 70.000, beda 5.000. Iya, Allah. Kenapa? Begitu pula apa? Yang jadi korban siapa? Ketika cewek udah beli barang gak suka, ada yang lebih murah, dia bete sepanjang jalan. Yang jadi korban siapa? Cowoknya jadi korban. Di mobil lagi nyetir dia, ceweknya diam, cemberut. Kalau cewek cemberut dia gitu. Cowoknya nyetir, gak tahu apa-apa. Sayang, kamu kenapa sayang? Cowok cewek kalau lagi bete gak pernah mau ngaku. Nggak apa-apa. Ya? Cewek kalau lagi bete gak pernah ngaku. Nggak apa-apa. Kamu lagi bete ya? Pikir aja sendiri. Ya udah, aku lagi mikir sayang, aku lagi mikir kalau kamu kayak gini, kayaknya kamu lagi bete ya. Bete gara-gara apa? Gara-gara sepatu tadi? Iya. Ya ampun sayang, itu sepatu bedanya cuma 5.000 perak. Kamu bete dari mall sampai jalan mau pulang ke rumah. Kamu kenapa harus bete sama aku juga? Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, aku bukannya gak pernah ngerti kamu. Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, emang benar kata temanku. Apa? Kamu bajingan. Aku bukan bajingan. Berarti kamu homo. Dan berantem sama cewek di mobil tuh gak enak banget. Berantem sama cewek di mobil, mereka punya permainan otak yang akan merusak otak kita. Yang nama permainannya adalah turunin kue aja.
cowoknya lagi nyetir, ceweknya marah-marah. Kamu gak pernah ngerti aku, gak pernah ngerti aku. Kalau ada cewek lagi marah-marah, saran gue cuma satu buat cowok-cowok, pura-pura mati, man. Iya, man. Gak ada cara lain. Kamu gak pernah ngerti, bukan aku, jangan jawab aku, mati. Pura-pura mati aja, man. Itu paling aman. Berantem sama cewek di mobil, permainan otak yang namanya turunin gue aja lagi nyetir. Kamu gak pernah ngerti aku, ya ampun saya. Jadi gimana saya? Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Turunin aku sekarang. Cowok selalu bego. Turunin. Iya, turunin aku sekarang. Turunin aku sekarang. Yaudah sayang, yaudah, aku turutin kamu. Aku turunin kamu di depan ya. Ini kan udah malam. Turunin aku sekarang. Yaudah, aku turunin kamu di depan. Kok kamu tega turunin aku? Kamu tega sama aku? Kamu jahat. Kamu tahu apa? Turunin aku sekarang. Kalau udah gitu cowoknya nyetir, ya Tuhan ambil aku. Mati. Setiap malam minggu kita harus pergi sama cewek-cewek kita kalau jadi cowok. Kalau kita nggak bisa pergi, mereka memaksa kita untuk membuat pilihan antara apa yang mau kita lakukan dengan diri dia. Ditelepon, sayang maaf ya malam minggu ini aku nggak bisa pergi sama kamu. Kamu mau ngapain? Aku mau nonton bola. Jadi kamu lebih milih nonton bola daripada aku. Ya udah sayang, aku juga mesti ngerjain tugas. Jadi kamu lebih milih ngerjain tugas daripada aku. Ya udah sayang, aku ke rumah kamu sekarang. Jadi kamu lebih milih rumah aku daripada aku. Udah gila ya kamu? Mati. Dan udah disiksa sedemikian rupa. Nemenin cewek ke mall juga lebih parah kalau ada diskon. Besarnya sebuah diskon itu berbanding lurus dengan tingkat keganasan cewek di mall tersebut. Lagi ada toko di mall diskon 20%, ceweknya beringas, mana baju ini, gue mau baju. 50% baju, mana baju. 70% itu baju gue. Nanti ini bro. Gue pernah datang ke mall yang diskon 90%, ada mayat-mayat ibu-ibu datang. Tusuk. Santai. Dan pacaran sama cewek tuh jadi lebih susah lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mutusin cewek. Cewek bisa mutusin kita. Cewek kalau mutusin kita tinggal nelfon doang. Halo, ya ini kamu sayang. Ini aku lah bego. Kenapa sayang? Kamu tahu apa? Kamu bikin aku marah terus. Jadi gimana sayang? Kita putus. Tapi sayang, kita putus tapi putus. Tut. Kalau cowok mutusin cewek, birokrasinya berbelit-belit. Cowok mutusin cewek, cowoknya nelpon. Halo, iya sayang, ini aku. Aku tahu lah bego. Jadi gini, kayaknya kita udah nggak cocok. Maksud kamu apa? Kayak kita udah nggak cocok. Maksud kamu? Kita putus. Ya kita putus. Tunggu dulu. Kamu kenapa mutusin aku? Habis kamu marah-marah terus. Aku marah-marah gara-gara siapa? Gara-gara aku. Jadi siapa yang salah? Aku yang salah. Putus nggak jadi. Gue bingung, gue nggak pernah bisa dapet cewek yang baik. Gue waktu itu nggak pernah bisa diterima sama cewek yang baik. Kecuali cewek gue sekarang. Karena dia ada di sini. Kalau nggak ada yang direkam, gue ngomong yang sama. Dan yang paling parah tuh apa? Gue pertama kali naksir cewek tuh kelas 4 SD. Pas masih kecil, gue terlalu cepat akil balik. Kelas 4 SD bulu ketek udah kemana-mana. Sayang itu apa? Lepek. Sayang tolong mama. Lepek. Pertama kali gue nembak cewek kelas 4 SD, ceweknya cantik banget. Gue itu belum akil balik, suara gue masih cempreng. Sekarang suara gue cempreng, dulu lebih cempreng lagi. Sehingga kadang-kadang kalau mesen pizza, mas-mas pizza selalu bilang, iya, akan segera kami antar Mbak Dika. Dan gue protes, saya bukan Mbak. Maaf ibu, dia bilang. Suara gue masih cempreng banget, gue naksir sama cewek ini namanya Ajeng.
Pertama kali gue liat Ajeng tuh kayak di film-film tuh. Kayak pas liat dia masuk kelas gitu, oh rambutnya kemana-mana. Gue juga deketin, gaya-gaya trio macan gue begini gitu. Kabarnya trio macannya saking kencengnya kepala yang muter-muter, mereka pergi sampai ke bulan tuh. Gue naksir Ajeng waktu itu. Gue cemen banget, suara gue cepreng, gue deketin dia dari jauh pas lagi istirahat makan siang, lagi masukin buku ke tasnya. Gue datang, gue tepuk pundaknya. Ajeng. Dia neng. Ini monster apa? Gue liatin, Ajeng, kamu mau nggak jadian sama aku? Dia diem, dia ngeliatin, dia senyum. Mau nggak? Mata kita bertemu. Nempel, lepasin. Pertama bertemu. Terus gue bilang sama dia, kamu mau nggak jadian? Gue jadi cewek gue. Kamu nggak jadian sama aku? Dia ngeliatin gue, dia bilang, najis lu. Dia bilang gitu. Pertama kali gue nembak cewek gue dinajisin. Gue langsung pulang ke rumah ngambil tangan, aku kotor mama. Aku kotor. Nyokap gue sekarang percaya gue punya cewek, berarti gue laku. Adik-adik gue juga percaya sekarang. Adik-adik gue tuh makhluk yang aneh-aneh. Gue punya 4 orang adik, gue sayang sama mereka, tapi sayang mereka freak. Jadi mereka aneh-aneh semua. Gue pernah waktu itu ada pembantu gue kesurupan di rumah, dan akhirnya pembantu itu disantet sama orang. Gara-gara disantet pembantu itu, tiap pagi dia muntah paku sama beling. Pertama kali kita tahu kejadiannya, dia pembantu gue lagi nyiapin makanan buat adik-adik gue. Adik gue lagi ngelingkarin dia, masih kecil-kecil. Pembantu gue motong-motongin roti, nungguin adik gue nunggu dikasih makan, dilempar, adik gue lari makan. Jadi adik gue nungguin. Paling belakang ada gue. Bisa ngeluarin Honda motor, bisa. Adik gue aneh-aneh sekali. Ada Edgar, adik gue yang paling kecil. Alhamdulillah dia udah disunat sekarang. Akhirnya kita nemu gunting kuku yang pas buat dia. Edgar tuh kayak jerawat deh. Bukan. Kasihan sekali dia. Entah dimanapun dia berada sekarang, gue mudah-mudahan dia selamat. Adik gue Edgar itu kasihan karena dia selalu gue masukin ke buku gue. Kalau nggak ada tau, gue penulis juga. Dia sering masukin ke buku gue. Dari buku 1, 2, 3, 4 gue masukin semua aib tentang dia. Makanya sekarang dia kalau masuk ke sekolah dilemparin batu, sana dia. Kasihan, hina sekali dia sekarang. Edgar adik gue yang paling kecil. Karena gue anaknya baik sebenarnya. Gue bilang sama dia di buku gue yang terakhir, gue bilang, Edgar, abang lagi nulis buku judulnya Maret Merah Jambu. Ada cerita soal kamu, boleh nggak abang masukin lagi tentang kamu? Enggak abang, jangan. Terus gue tanya, kenapa Edgar? Sudah cukup abang, sudah cukup. Terus gue ngeliatin, gue ngambil dompet. Kalau abang kasih 10.000 boleh? Boleh abang, boleh. Untungnya harga diri dia murah sekali, cuma 10.000 perak udah kebeli ya langsung. Kasian. Kasian. Tadinya gue bawa ke Bandung, cuman lararnya masih banyak, jadi gue bilang tapi dia anak gaul ya, dia naik sepeda fiksi, dia gaul banget. Walaupun tiap kali dia naik sepeda fiksi, gue selalu bilang, kamu nyolong punya siapa? Gue bilang gitu. Dan adik gue yang paling kecil, akhirnya gue bangga dia meneruskan kerjaan gue. Adik gue namanya Anggi, paling kecil, dia ternyata nulis cerita juga. Jadi ceritanya gini, gue catat waktu itu di notes gue boxingnya juga hari ini. Jadi ceritanya gini, gue lagi pulang dari kampus, tiba-tiba Edgar, adik gue yang paling kecil tadi, dia lari dari kamar, dia lari, abang, gue liatin, abang, siapa kamu? Aku Edgar abang. Ya kenapa Edgar? Kan pasti ranteku. Kalau di rantai juga gue lepasin gitu ya, kenapa? Cerita sama abang gitu. Sekarang si Anggi adik gue yang lain. Sekarang Anggi, kenapa Anggi? Jadi suka nulis cerpen. Kayak gimana cerpennya Edgar? Cerpennya abang, serem abis. Dia nonton SpongeBob aja mimpi buruk dia. Patrick jangan. Sedih deh. Kasian. Hina banget. Gue bilang sama Edgar, abang mau baca
cerpennya Anggi yang serem abis itu, bawa abang ke Anggi. Sudah, ikuti aku abang. Dia mulai obor, awas abang. Ada elang, ada elang. Kita naik naga kita, baik abang. Tiba-tiba gue masuk Indosiar. Gue pergi sama Edgar, kita turun, naga kita diparkir dekat tangga, kita turun. Kita maju ke depan kamarnya Anggi. Tidak seperti biasanya, kamar Anggi hari itu ditutup dari luar, biasa dibuka. Gue maju ke depan pintu, Edgar, ketok Edgar, baik abang, dia lari. Anggi. Gak ada jawaban. Edgar ketok, Anggi, buka. Terus gue datang, biar abang Edgar, biar abang. Anggi. Gak ada jawaban sama sekali. Anggi, buka sekarang. Gak ada jawaban. Gue bilang, Edgar, sebaiknya kita buka. Abang beneran. Baik abang pegang kaki abang. Baik Edgar, abang juga takut, abang pegang kaki Edgar. Kita maju ke depan pintu kamar Anggi. Dia, kita buka pintunya, cekrek, terus bunyi. Ada kuda kejepit di belakang. Gue masuk ke kamar Anggi, tau gak apa terjadi? Gelap total, gelap. Gue deg-degan, gak ada apa-apa, cuman ada, tau gak? Siluet mukanya Anggi dari depan jendelanya yang ada sinar. Jadi semua kamar gelap, cuma ada jendela satu, ada sinar dari jendelanya, terus ada siluetnya Anggi lagi nulis, begini diem. Anggi jawab, Anggi diem. Anggi jawab, Anggi masih diem. Akhirnya dia nengok tiba-tiba, dan dia bilang ke gue sama Edgar, gue gak pernah lupa apa kata dia hari itu. Dia bilang di antara semua kegelapan, dia bilang, abang, nyalain lampunya dong. Oh, nyalain lampunya. Gelap banget, sama aja gelap. Abang gelap kan? Iya, abang juga takut, abang gelap. Ada apa abang? Ya, gue datang gitu. Terus gue bilang, Anggi, iya abang, apa tujuan abang datang ke sini? Abang mau bikin KTP. Abang mau ngomong sama kamu. Kenapa abang? Kata Edgar, kamu sekarang jadi suka nulis. Betul abang, aku nulis cerpen. Cerpennya kayak gimana? Semuanya aku tulis abang di buku tulis ini dengan tanganku sendiri. Terus gue bilang, abang mau lihat tulisan kamu. Abang yakin abang sanggup baca tulisan kamu? Terus gue bilang, emang serem banget? Enggak, tulisanku menjelek. Oh, sanggup. Dikasih ke gue bukunya. Gue buka bukunya Edgar, pas gue lagi mau baca, Edgar lari dari kejualan. Abang, kenapa Edgar? Abang yang kaki gue, kenapa Edgar? Abang jangan baca cerpen itu. Kamu kan yang nyuruh abang. Iya, tapi jangan baca abang. Gara-gara baca cerpen hantu itu, aku sekarang kalau tidur sama mama. Kamu bukannya kalau tidur sama mama? Iya lupa. Pergi. Gue datang, gue baca cerpennya. Ini gue tulis di sini, gue copy. Mudah-mudahan kalau ada yang punya ilmu lebih, tolong jangan ganggu ya. Kalau ada yang takut gitu, boleh keluar dulu, nggak apa-apa. Ini gue bacain. Gue kebetulan yang mau baca ini cerita selama ini. Judulnya Sekolah Hantu oleh Anggi. Gue lupa nama panjangnya, Anggi aja kita. Sekolah Hantu. Ini tulisan Anggi bener. Dulu di sekolah ini ada seorang anak yang pergi ke gudang dan mati di sana. Depannya serem udah mati, walaupun nggak jelas. Ada orang ke gudang mati, tiba-tiba. Ke gudang mati. Mungkin dia pacaran sama dia. Sekarang gudang itu dibongkar menjadi kamar mandi. Kita bisa bayangin setan apapun yang gentayangan di sana dari gudang jadi kamar mandi pasti bete. Ada pocong gentayangan loncat-loncat, orang datang gitu. Kayak kotor bego. Kuntilanak gentayangan rambutnya panjang ini, ada orang datang gitu. Kena rambut bego. Sekarang gudang itu menjadi kamar mandi. Sekarang gudang itu telah dibongkar menjadi kamar mandi. Kring, bunyi bel istirahat. Hai Clara, tahu nggak? Di sekolah ini ada setan yang lu? Kata Juliana. Enggak, itu cuma bohong, kata Clara. Ya udah, terserah kamu. Lalu anak kelas 3 dibenci kelas 2, tamat. Lagi ngeliatin gue. Abang, serem gak abang?
Abang serem, abang punya adik kayak kamu. Edgar nanya, abang penasaran nggak abang? Abang penasaran apakah Clara akan lulus UAN? Iya, karena dia bego. Karena ini apa yang terjadi di Indonesia. Ini seharusnya namanya bukan cerita hantu, bukan sekolah hantu, tapi gosip. Karena ini ceritanya cuma 2 anak SD bergosip. Ini efek dari TV kita, dimana acara gosip dibikin serem. Gue pertama kali nonton silet, gue takut. Pertama kali gue nonton silet, gue nyalain RCTI, tiba-tiba ada suaranya teng neng 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 neng. Ada gambar kertas dibakar silet. Ada kertas dibakar rusak, habis itu kemarin kebakaran, gak tau juga gue. Tiba-tiba ada cewek, Fanny Rose, belah dadanya sampai bawah, pakai baju hitam-hitam, ngeliat ke kamera, dia bilang, pemirsa. Gara-gara nonton itu, setiap gue nonton silet, gue beri tempat duduk gue maju ke depan TV, gue bilang, siapa yang disilet? Kenapa? Semua orang terobsesi sama hantu. Pocong udah banyak di mana-mana di film kita. Semuanya orang takut sama hantu. Gue rasa kita nggak perlu takut sama film Indonesia, sama hantu Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada yang serem. Suster ngesot dia ambil contoh dia. Kenapa lu takut sama suster ngesot? Dia suster dan dia ngesot. Ya udah. Ya udah. Biarin aja lewat. Kalau ada suster ngesot, liatin aja. Kalau lo lari dikejar suster ngesot, lo bisa lari. Dia cuma bisa ngesot. Ngesot paling setengah senti per jam ya. Kalau ternyata dia ngesotnya lebih cepat daripada lari lo tebar belit di lantai. Dengan au, au, au. Ada apa dengan obsesi kita? Gue senang ada banyak yang datang hari ini. Mudah-mudahan sebagian dari kalian juga ada follower gue. Walaupun tiap hari yang gue dapet cuma fallback ya. Cumungut ya kakak. Sorry banget, gue sering ngatain alay. Jadi kalau diantara kalian ada yang alay, gue minta maaf. Bukan urusan gue untuk komentari spesies kalian. Karena tahu nggak apa yang terjadi? Gue sadar ternyata gue pernah alay. Jadi gue lagi buka Friendster gue. Bener ya, Friendster gue itu udah usang banget, gak pernah gue buka. Gue buka Friendster gue udah banyak sarang laba-laba. Di testi gue ada gelandangan tidur. Saking lamanya gak gue buka. Gue buka Friendster gue lihat foto-foto gue zaman dulu. Ternyata gue alay. Ada rambut gue dicet, ada gue di dekat jendela gini. Gue alay banget tuh. Dan saat itu gue menemukan suatu pencerahan. Ternyata alay adalah proses menuju kedewasaan. Betul. Kenapa? Karena ini skema manusia Indonesia. Alay itu proses menuju dewasa. Skema manusia Indonesia lahir, bayi, balita, remaja, alay, dewasa. Terima kasih, nama gue Riti Dikasih.